Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kembali kita mempelajari hal yang berkaitan dengan sumber ajaran agama kita, yaitu hadis. Sebelum kami sampaikan seperti tidak tadi disampaikan, yaitu seputar pemalsuan hadis, kami akan menyampaikan tentang hadis, tentang doa bersama dan sekaligus doa sesudah salat fardu. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah pernah ditanya, ayu doai asma, doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, yaumul lail wa dubura kulli maktubah, yaitu doa yang dipanjangkan pada waktu tengah malam dan doa yang dipanjangkan setiap habis sholat fardu. Itu doa yang paling didengar, atau dengan kata lain paling mustajab, paling mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara doa bersama itu dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis sahih, hadis valid, tadi juga hadis sahih. Rasulullah mengatakan, la yajtami'u malahum wa yas'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhu illa ajabalahumullah. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul, yang satu berdoa dan yang lain mengamini, kecuali Allah akan mengabulkan doa mereka semua. Maka inilah doa bersama, apalagi dipanjatkan sesudah sholat fardu. Maka dua hadis inilah yang menjadi dalil kita berdoa bersama pada setiap habis sholat fardu. Ya, doanya akan dikabulkan oleh Allah dan doa yang paling didengar oleh Allah. Baik, topik yang kita akan pelajari adalah seputar pemalsuan hadis. Pemalsuan Al-Quran sudah ada. Nabi-nabi palsu itu selalu membuat wahyu-wahyu yang palsu. Sementara untuk hadis, ada hadis sahih yang menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mendustakan kami, kata Rasulullah, mendustakan kami maksudnya membuat hadis, membuat ucapan yang dikaitkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu namanya memalsukan, membohongkan atau membohongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sengaja membohongi aku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah untuk menduduki tempatnya di neraka. Maka membuat hadis palsu dengan sengaja
itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan menurut sebagian ulama, sengaja membuat hadis palsu itu sudah murtad, keluar dari Islam. Sengaja membuat hadis palsu. Dalam sejarah, ya, ternyata perintis dalam rantai, biasanya itu perintis itu dalam konotasi yang bagus, ini konotasinya jelek. Kelompok yang pertama kali membuat hadis palsu adalah kelompok politik. Itu dalam sejarah. Tempatnya kira-kira pada dekade keempat, ya. Nabi wafat itu pada tahun 11 Hijri, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai tahun 13. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sampai tahun 24 Hijri. Kemudian wafat Sayyidina Umar, digantikan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu wafat pada tahun 35 Hijri, tapi dikebumikan pada tahun 36. Jadi 1 tahun ganti kubur, ya. Bangga bahwa meninggalnya tanggal 30 Zulhijjah, ya, dari akhir tahun 35. Dimakamkan esok harinya tanggal 1 Muharram tahun 36. Jadi hitungannya 1 tahun, ya kan? 1 tahun. Seperti saya tahun lalu itu seminar di Malaysia. Seminar itu 1 tahun, mulai tanggal 29 Desember tahun 2009, ditutup pada tanggal 1 Januari 2010. Seminar 1 tahun, bukan seminar 3 hari. Ya. Nah, kemudian sesudah Sayyidina Utsman digantikan oleh Sayyidina Ali sampai tahun 40 Hijri. Nah, setelah itulah terjadi, ya, pergolakan politik yang signifikan di kalangan umat Islam, yang menimbulkan 3 kelompok di kalangan umat Islam. Kelompok-kelompok politis, ya. Ada kelompok yang kontra dengan Sayyidina Ali. Ini menjelang wafatnya beliau. Ini dikenal dengan kelompok Khawarij. Khawarij itu secara kebahasaan adalah bentuk jamak dari Kharijah. Kharijah itu artinya perempuan yang keluar secara kebahasaan. Tapi secara etimologis adalah kelompok manapun yang keluar dari ketaatan pemerintah, itu namanya Khawarij. Nah, lebih khusus lagi, Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari ketaatan terhadap khalifah yang keempat, Sayyidina Ali. Namanya kelompok Khawarij. Jadi penentang Sayyidina Ali itu namanya Khawarij dalam sejarah. Biasa dalam politik ada penentang, ada pendukung.
Nah, pendukung itu yang kemudian lazim disebut dengan Syiah. Syiah itu secara kebahasaan memang pendukung ya. Tapi secara etimologis, historis itu adalah kelompok yang sangat mendukung kepemimpinan Sayyidina Ali. Bahkan kemudian berkembang menjadi ya kelompok yang punya akidah yang mengkultuskan Sayyidina Ali, Syiah. Bahkan ada yang menganggap Sayyidina Ali itu Tuhan. Ini seperti akidahnya Syairah ketika ini. Dalam memorinya saat akan membaca ada kalimat begini, menurut Tuhan kami Ali. Nah, gitu. Tuhannya itu Ali bin Abi Thalib. Itu kelompok yang paling ekstrim dalam Syiah. Ya. Ada yang konon menganggap mestinya Sayyidina Ali itu adalah Nabi, tetapi malaikat Jibril keliru dalam memberikan wahyu, kesasar kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang menganggap seperti ini. Ini juga sudah keluar dari Islam. Kalau sudah menganggap selain Allah Tuhan, ya, selain Nabi Muhammad, sudah Nabi Muhammad ada Nabi dan sebagainya, apalagi yang menganggap malaikat Jibril keliru, nah itu sudah harus mati. Nah, yang agak ringan itu adalah Syiah yang beranggapan bahwa Sayyidina Ali itu lebih utama daripada 3 sahabat yang lain, lebih utama daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Kelompok ini Syiah, tapi sering atau lazim disebut dengan Zaidiyah. Ya. Zaidiyah ini ada di Yaman. Kelompok Zaidiyah ini ada di Yaman, dan itu sedikit ada pengaruh-pengaruhnya ke Indonesia. Makanya ada syakir yang berbunyi li khamsatun khutfi biha kharral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatimah. Itu sering dijadikan pujian-pujian kalau mau supaya di beberapa masjid. Lil khamsatun utubi biha pakai Jawa. Li bagi saya ada 5 orang. Utfi biha kharral babal hamma, yang dengan 5 orang itu ya kami dapat memadamkan api neraka. Maksudnya bisa membebaskan kami dari neraka. Siapa? Al-Mustafa. Al-Mustafa itu Rasulullah SAW. Wal Murtada Sayyidina Ali. Wa benahuma, dan anak 2 orang tadi siapa? Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain. Wa Fatimah dan Fatimah. Ini pengaruh syair ini adalah pengaruh dari Syiah Zaidiyah dari Yaman yang masuk ke Indonesia. Sementara Syiah yang ada di Iran sekarang itu memang bukan Zaidiyah, tapi agak lebih ekstrim, tapi tidak mempertuhankan Sayyidina. Ya. Dia menganggap, misalnya Khomeini itu menganggap bahwa
imam-imam Syiah. Sebenarnya imam-imam Syiah itu juga imam-imam ahli sunnah juga. Siapa yang Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain kan imam kita juga. Itu punya keyakinan dalam kitabnya yang bernama Al-Hukumatul Islamiyah, Pemerintahan Islam, halaman 53. Lalu sampai hafal sekali tapi bukunya hilang kata-kata. Kalimatnya apa? Wa min daruriyati madhabina. Ajaran-ajaran yang pasti dari madhab kami, kata Khomeini, anna li a'immatina maqaman ma'allah, bahwa imam-imam kami itu punya derajat, punya kedudukan bersama Allah, ya, la yaluhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Imam-imam kami, kata Khomeini, punya kedudukan bersama Allah yang tidak dapat dicapai oleh malaikat yang dekat pada Allah, dan tidak dapat dicapai pula oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jadi menurut Khomeini, yang termasuk Syiah di Iran sekarang, bahwa imam-imam mereka itu derajatnya di atas para nabi, gitu. Jadi, di atas para malaikat, di atas para nabi. Nabi Muhammad itu karena beliau adalah kakek daripada Sayyidina Hasan dan Husain, maka di Iran, di masjid-masjid, ya, biasanya di masjid kan ada Allah Muhammad, ya, kayak di Masjid Istiqlal. Di Iran, di luar kota, di Teheran dan di Qum, itu tidak akan mendapatkan tulisan Muhammad. Di masjid ya ada Allah Ali, Allah Ali, tidak ada tulisan Muhammad. Ya. Jadi dia akan menemukan kata Muhammad, ya, tulisan nama Muhammad di masjid-masjid. Ya. Di Quran yang kita untuk warga Iran juga Allah langsung Ali, yang pernah Allah Muhammad Allah. Karena kedudukan Ali itu lebih tinggi daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Nah, yang satu namanya Khawarij, yang anti Ali. Yang satu yang mendukung, bahkan mengkultuskan Sayyidina Ali. Nah, ini kan dua kelompok ini yang kemudian dalam catatan sejarah itu perintis pembuat hadis palsu. Pada masa itu sebenarnya, ya, dekade keempat, tahun 40-an, ada kelompok mayoritas yang disebut Jumhur Muslimin, itu tidak memihak kepada Khawarij, juga tidak memihak kepada Syiah. Nah, jadi pada awalnya apabila ada orang yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu semua orang akan tenang mendengarkan apa, perintah apa, wahyu apa yang akan disampaikan dalam kata-kata Rasulullah bersabda. Tetapi setelah terjadi fitnah, ya, fitnah dalam bahasa Arab itu maksudnya di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Memang kata fitnah bahasa Arab, tapi setelah
sampai Indonesia itu artinya berubah. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah tuduhan yang tidak ada bukti, namanya fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab ini ya artinya ujian yang menimpa umat Islam. Ya, perpecahan tadi ya menyusul, ya sebenarnya menyusul terbunuhnya Sayyidina Utsman ya bin Affan. Muncul kelompok-kelompok yang satu pro Sayyidina Ali, yang satu kontra Sayyidina Ali, dan yang satu netral, tidak memihak. Sejak saat itu terjadilah pemalsuan hadis. Kelompok politik untuk mendukung politiknya, dia akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika tidak mendapatkan ayat Al-Quran yang mendukung pendirian politiknya, dia akan mencari hadis. Kalau ada ayat Quran yang mendukung, oke, sudah selesai. Tidak ada, dia akan mencari hadis. Kalau ada hadis yang mendukung pendapat dia jadikan begitu. Kalau tidak ada, nah baru kemudian mereka berani membuat hadis palsu untuk mendukung pendapat politik. Demikian pula kelompok yang pro Sayyidina Ali tadi seperti ini. Maka yang pro Sayyidina Ali, misalnya kita mendengar ada hadis yang dunia begini, Aliun khairul bashar, faman angkara faqad kafar. Ali bin Abi Thalib adalah sebaik-baik manusia. Siapa yang mengingkari, dia adalah kafir. Ini jelas setelah dibikin oleh orang-orang yang pro Sayyidina Ali, orang-orang yang mengkultuskan Sayyidina. Ini sejarahnya memang kelompok politik yang pertama kali memalsukan. Kita kadang-kadang melihat di negeri kita juga itu, ya meskipun nggak sampai disebut membuat hadis, tapi ada nuansa seperti itu. Biasanya kalau menjelang pemilu muncul apa? Saya dengar berkali-kali banyak. Seandainya Nabi Muhammad sekarang itu masih hidup, misalnya dia adalah dari partai A, gitu kan, beliau mesti akan memilih partai A, gitu kan. Nah, itu saya dengar. Ini sudah bernuansa hadis palsu kan? Menisbahkan perbuatan kepada Nabi. Sekiranya Nabi Muhammad sekarang hidup, beliau mesti akan memilih partai A. Itu seperti itu. Ya. Nah, tapi jumlah hadis yang diciptakan oleh para pemalsu dengan motif politik ini relatif tidak terlalu banyak. Yang paling banyak nanti para pemalsu itu subur sekali di kelompok tasawuf. Itu yang paling banyak, yang paling subur. Makanya kitab-kitab tasawuf itu kadang-kadang syarat dengan hadis-hadis palsu. Nah, kalau tadi jelas motifnya politik, tasawuf kita motifnya apa? Motif mereka dalam rangka mengajak orang supaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kelihatannya bagus seperti itu. Ketika
orang sudah nggak mau mempelajari Al-Quran, maka ada yang membuat hadis palsu agar orang mau mempelajari Al-Quran. Misalnya seorang sufi, seorang yang zuhud, imam masjid di Basrah, di Irak. Namanya Abu Isma Nuh bin Abu Maryam. Itu dia mengaku membuat hadis palsu yang sasarannya agar orang mau kembali mempelajari Al-Quran. Sasarannya itu membuat hadis palsu tidak kurang dari 20.000 hadis. Ketika ditanya, mengapa Anda bikin hadis palsu seperti itu? Ya, orangnya yang masih orang sufi. Apa dia berhujah? Kami melihat sekarang itu orang-orang sudah mau belajar Al-Quran. Pada awal abad ketiga, belum awal abad ke-15 sekarang ketika dia hidup, akhir abad kedua, awal abad ketiga, orang-orang sudah tidak mau belajar Al-Quran. Maka saya bikin supaya orang-orang mau kembali mempelajari Al-Quran. Maka perlu diwaspadai, perlu dicermati. Kitab-kitab tasawuf itu sangat syarat dengan hadis-hadis palsu, termasuk yang banyak berkembang di Indonesia. Pertama, kelompok politik. Yang kedua, kelompok tasawuf. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah kelompok pendongeng. Tujuannya apa? Untuk cari makan. Pendongeng. Jadi ketika dongeng itu menyebutkan hadis yang macam-macam seperti itu, sampai orang tertarik kemudian. Maka ada kisah menarik sekali. Imam Ahmad bin Hanbal dengan rekannya Imam Yahya bin Ma'in dan gurunya dan rekannya, sahibnya. Ketika suatu saat Imam Ahmad itu 241 abadnya Hijri, habis sembahyang ini, ya, sembahyang dulu itu ada orang berdiri berita macam-macam. Wah, isi ceritanya itu, saya menerima hadis ini dari Yahya bin Ma'in, ya, dari Ahmad bin Hanbal, terus kemudian disebut dari Rasulullah SAW. Usahanya menarik sekali ceritanya itu. Sementara Imam Yahya dan Imam Ahmad mendengarkan, dan beliau tidak pernah mendengar cerita seperti ini. Imam Yahya tepuk kakinya Imam Ahmad, Ahmad, kamu pernah meriwayatkan hadis seperti ini? Oh tidak. Baik, kita dengarkan. Kalau saya enggak cerita, biasa terus awal-awal sorbannya digelar, mungkin pada kecering. Sudah selesai, Imam Ahmad dengan Imam Yahya kita duduk di sana. Nah, selesai minum duitnya, Imam Yahya panggil pendongeng tadi, coba kesini pendongeng. Wah, dia nyangka, dia mau kasih duit yang lebih banyak. Kamu tadi, karena Imam Yahya bin Ma'in, kamu tadi cerita, katanya mendapat hadis ini dari Ahmad bin Hanbal, kemudian dari Yahya bin Ma'in, seluruhnya dari Rasulullah.
Kamu tahu siapa orang yang di samping saya? Ini adalah Ahmad bin Hanbal. Saya Yahya bin Ma'in, dan saya tidak pernah menceritakan atau menyampaikan hadis seperti itu. Ahmad juga tidak pernah menyampaikan hadis seperti itu. Dari mana kamu bisa bikin seperti itu? Apa jawaban pendongeng tadi? Namanya pendongeng? Apa itu tadi? Lu kira di dunia ini yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in itu cuma Anda berdua saja? Coba. Ya sudah, akhirnya tidak akan ada orang ngomong seperti itu. Itu pendongeng seperti itu. Ya, bikin hadis-hadis palsu. Ini motifnya apa? Cari makan. Motif selanjutnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari popularitas. Motifnya apa? Ya popularitas saja. Ya ujungnya cari makan juga ya. Jadi di hadapan para alim ulama kadang-kadang dia menyampaikan hadis yang orang-orang itu tidak pernah mendengar hadis itu. Ya. Ketika ditanya pada, kamu tahu kan? Enggak. Ini kamu tahu enggak? Begini kok. Wah, hebat betul dia. Ya. Melebihi para ulama. Padahal ini bikin hadis yang memang tidak ada hadis itu. Untuk popularitas. Ya. Tadi saya sebutkan berdasarkan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai aku dengan sengaja, membuat hadis palsu, maka siap-siaplah masuk neraka. Maka membuat hadis palsu hukumnya adalah haram dan termasuk dosa yang besar. Apabila ada orang yang tahu ini hadis adalah palsu, dia sudah tahu palsu, dia sampaikan pada orang lain, maka orang tersebut kata Rasulullah adalah salah satu pendusta pada diri. Saya sebutkan contoh hadis palsu. Biasanya di bulan Agustus sering muncul. Ini Pak Camat sampai apa? Hadis yang mengatakan simpani min ummati, ada dua kelompok dari umatku. Dalam sebuah riwayat minanas dari manusia, apabila dua kelompok itu bagus, maka manusia akan bagus seluruhnya. Dan apabila dua manusia itu buruk, maka akan buruk semua manusia. Siapa itu? Al-ulama wal umara. Ya, penguasa dan ulama. Ini sering, kalau bulan Agustus sering muncul Pak Camat sampai pada apa? Ini hadis palsu. Ya. Ini bulan puasa pas Agustus. Nah, bulan puasa sering hadis yang palsu di bulan puasa itu antara lainnya. Makanya saya udah punya buku namanya hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Juga kitab namanya hadis-hadis bermasalah. Itu yang sering juga disampaikan, mungkin di musim ini juga, oleh para pembalai bersama Ramadan. Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, diawali dengan rahmat, pertengahannya maghfirah, ampunan dari Allah, dan terakhir adalah pembebasan dari neraka. Sehingga kadang-kadang orang membagi periode pertama 10 hari pertama Ramadan disebut periode rahmat.
periode kedua 11 sampai 20 periode maghfirah, kan? Periode ketiga 21 sampai akhir periode itqun minan nar. Kadang-kadang bukan penceramah, pengurus masjid juga begitu. Bapak-bapak Ibu, kita akan masuki periode yang kedua, yaitu periode maghfirah. Dasarnya hadis palsu. Nah, maka kalau di sini nanti ada yang menyampaikan itu termasuk yang mendustakan Nabi, siap-siap saja masuk neraka. Termasuk hadis ini yang sering muncul pada bulan Ramadan. Nahnu qaumun la naqulu hatta najur wa idza akalna la nashba. Kami ini adalah umat yang tidak makan kecuali apabila sudah merasa lapar. Ya. Dan kalau kami makan, kami tidak sampai kenyang. Nah, gitu kan. Ini jadi modal kesehatan. Nah, gitu kan. Jangan makan kecuali setelah lapar, dan apabila makan jangan sampai kenyang. Itu sebenarnya bukan hadis, tapi kemudian nggak tahu bisa muncul di ceramah-ceramah sebagai hadis. Itu setelah diteliti, kami meneliti, adalah ternyata ungkapan seorang dokter dari Sudan, dokter. Jadi Khalifah di Baghdad waktu itu mengumpulkan beberapa dokter. Ada dokter dari Romawi, ada dokter dari India, ada dokter dari Sudan. Ditanya, apakah resep yang paling manjur agar orang itu sehat? Yang ini mengatakan demikian, yang Romawi mengatakan demikian, yang India mengatakan demikian. Gilirannya dari Sudan diam saja. Tanya, kenapa? Khalifah berkata, kamu diam saja. Yang pertama mengatakan resep untuk sehat adalah setiap pagi minum air hangat sebanyak-banyaknya. Apa jawaban Sudan? Dokter Sudan, wahai Khalifah, apa yang dikatakan oleh dokter dari Romawi tadi itu akan membuat lambung kita melorot. Kemudian yang dikatakan oleh dokter India akan bikin begini. Lalu menurut kamu bagaimana? Resep agar kita sehat dan tidak akan ada ya efek sampingan apa-apa adalah kita jangan makan kecuali apabila perut kita sudah lapar. Dan apabila kita makan menjelang kenyang, angkat tangan kita, selesai. Itulah resep untuk sehat. Ternyata dibenarkan semuanya oleh dokter-dokter yang lain. Dan itu gak tahu kok menjadi hadis. Itu dokter dari Sudan. Itu saya tulis semua di dalam. Coba dicari, baca buku. Namanya hadis-hadis palsu seputar Ramadan dan hadis-hadis bermasalah. Bisa dicari di Pustaka Firdaus. Kalau belinya banyak bisa dapat diskon. Salah dari saya. Iya, bisa diskon sampai 45%. Kalau banyak diantar di sini. Ya. Pertanyaan dicapai dan baik, waktu sudah habis. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Satu aja barangkali. Ya, untuk melengkapi. Kalau tidak ada, ya ini pertemuan terakhir. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sejak awal sampai sekarang ada manfaatnya. Tentu tidak lengkap, lengkapinya dengan membaca buku-buku kami tadi atau buku-buku lain yang kami tulis. Ya, buku saya itu yang sudah terbit itu 32. Insya Allah bulan Juni nanti atau mungkin bulan Mei
akan terbit lagi 2 buku lagi. Jadi kalau itu 2 buku, berarti saya baru tulis buku baru 34 judul. Ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.